2 dari 4 pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas modus hipnotis ditangkap tim Landak Satreskrim Polres Musirawas. Keduanya yakni Ronald dan Bustomi yang melancarkan aksinya di wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku Ronald ditangkap di jalan seputaran Kota Lubuk Linggau. Sedangkan pelaku Bustomi ditangkap di seputaran lampu merah RCA Kota Lubuk Linggau. 2 pelaku lagi DPO, Daftar Pencarian Orang, kata Kapolres Musirawas, AKBP Danu Agus Purnomo didampingi Kasat Reskrim, AKP Muhammad Indra Prameswara. Ditangkapnya pelaku curas tersebut setelah tim Landak menerima laporan polisi pada Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Di mana telah terjadi curas di RT 02, Kelurahan Megang Sakti 2, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas. Tersangka melakukan curas dengan cara mendekati korban yang sedang menyapu di halaman rumah, ungkapnya. Kemudian pelaku mendatangi korban untuk menanyakan alamat. Dan pada saat itu korban sempat dihipnotis oleh pelaku. Setelah itu korban langsung ditarik masuk ke dalam kendaraan mobil pelaku. Di dalam mobil itu korban sempat dipukuli oleh para pelaku yang berjumlah 4 orang, jelasnya. Setelah itu pelaku mengambil gelang emas yang digunakan korban seberat 10 gram dan kalung emas seberat 20 gram dengan kerugian sekitar Rp26.700.000. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang korban, pelaku langsung menurunkan dan meninggalkan korban di Desa Proyek Y, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Tim Landak yang mendapatkan laporan dari korban, lalu melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum, Ibda Eko Setiawan. Hasil penyelidikan, muncullah nama yang diduga pelaku. Kemudian tim Landak langsung mencari keberadaan 4 pelaku. Mendapatkan informasi bahwa pelaku atas nama Ronald sedang mengendarai kendaraan roda 4 Xenia warna putih. Kemudian tim Landak langsung melakukan penangkapan terhadap Ronald. Hasil interogasi di tempat, muncul nama pelaku kedua yakni Bustomi. Lalu tim kembali melakukan pengejaran dan berhasil ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Lalu kedua pelaku diinterogasi dan didapat lagi 2 nama yakni Joni dan Yandono. Selanjutnya tim Landak dengan gerak cepat langsung mengarah ke rumah pelaku. Sesampai di rumah, kedua pelaku tidak sedang berada di tempat. Kemudian tim Landak kembali ke Polres Musirawas membawa kedua pelaku Ronald dan Bustomi untuk dilakukan pemeriksaan. Usai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa tersangka sering melakukan tindak pidana curas. Dan sudah banyak korban melapor. Dengan kejadian di wilayah hukum Polres Musirawas maupun di Polsek jajaran Polres Musirawas. Salah satunya di Polsek Tugumulyo pada tanggal 27 Juni tahun 2023 dan TKP di Muara Beliti pada tanggal 3 Juli tahun 2023. Dalam hasil pemeriksaan tes terbukti dan mengakui bahwa sudah sering melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan, timpalnya. Tersangka melakukannya dengan berbagai cara mendekati ibu-ibu yang sudah lanjut usia, dan yang menggunakan emas serta berada di tempat sepi atau sedang melakukan kegiatan di pinggir jalan. Dengan modus mendekati korban yakni dirayu untuk berdiskusi entah menanyakan alamat atau mencari orang. Merayu korban untuk dapat masuk ke dalam mobil, bebernya. Atas kejadian tersebut, tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan pidana masa ancaman kurang lebih maksimal 9 tahun penjara. Melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mendekati korban yang sedang menyapu di halaman rumahnya. Kemudian pelaku mendatangi korban dan menanyakan alamat. Dan pada saat itu juga korban sempat dihipnotis oleh pelaku dan korban langsung ditarik masuk ke dalam kendaraan pelaku. Jadi kendaraannya itu adalah kendaraan yang ada di sebelah kanan kami saat ini, yaitu mobil Xenia warna putih. Kemudian di dalam mobil tersebut korban sempat dipukuli oleh para pelaku yang berjumlah 4 orang. Kemudian gelang emas yang digunakan korban seberat 10 gram serta kalung emas seberat 20 gram dengan kerugian 26.700.000 itulah yang diambil oleh para pelaku. Kemudian setelah korban diambil barang-barangnya oleh para pelaku, diturunkan dan ditinggalkan di Desa Proyek Y,
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Kemudian setelah dilakukan olah TKP oleh rekan-rekan kami dari tim Landak Satreskrim Polres Musirawas, dipimpin oleh Pak Kanit Bidum, yaitu Pak Ibda Eko Setiawan. Kemudian ada nama-nama yang akhirnya diketahui oleh tim penyidik. Kemudian tim kami langsung mencari keberadaan 4 orang dari pelaku tersebut, dan kemudian kami mendapatkan informasi bahwa pelaku atas nama Ronald ini sedang mengendarai kendaraan roda 4 Xenia tersebut dan berhasil diamankan di seputaran jalan di sekitar kota Lubuk Linggau. Kemudian dari hasil interogasi di tempat, kemudian ada nama berikutnya yang diketahui, yaitu pelaku atas nama Bustomi. Kemudian dilakukan pengejaran kembali dan pelaku atas nama Bustomi dapat diamankan oleh rekan-rekan kami di sekitaran lampu merah RSC Lubuk Linggau dan tanpa melakukan perlawanan. Dari hasil pengembangan terhadap 2 orang tersebut, kami juga mendapatkan identitas dari 2 pelaku lainnya yang saat ini masih dalam status DPO, yaitu John bin Umar dan satu lagi atas nama Yan Dono. Kedua rumah dari kedua pelaku yang masih dalam status DPO ini sudah kami cek, namun kedua pelaku tersebut juga masih tidak ada tempat. Kemudian kami membawa 2 pelaku yang pertama tadi atas nama Ronald dan Bustomi kembali ke Polres Musirawas untuk kami terus lakukan proses penyidikan. Kemudian dapat kami laporkan kembali bahwa dari hasil pemeriksaan lebih lanjut oleh tim dari unit Bidum Satreskrim Polres Musirawas bahwa tersangka sudah sering melakukan tindak pidana pencurian, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan banyak korban melaporkan kejadian apakah itu di Polres Musirawas maupun di Polsek jajaran di wilayah Polres Musirawas. Salah satunya yaitu di Polsek Tugu Mulyo tertanggal 27 Juni 2023, kemudian di Polsek Muara Bliti ini tertanggal 3 Juli baru dilaporkan. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka tersebut, kedua orang ini yaitu Ronald dengan Bustomi mengakui bahwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara mendekati ibu-ibu yang sudah lanjut usia, kemudian menggunakan perhiasan seperti emas. Kemudian juga pelaku melihat apakah situasi di lokasi tempat akan beraksi tersebut apakah sepi atau tidak, atau berada di pinggir jalan. Kemudian setelah itu mendekati korban, kemudian juga sempat menyampaikan juga bahwa pelaku ini mencoba untuk merayu korban apakah mendapatkan bantuan seperti bantuan tunai atau bantuan sosial, atau misalkan dengan cara lain yaitu menanyakan alamat. Kemudian setelah bisa dirayu, baru kemudian korban dibawa masuk ke dalam kendaraan yang sudah dibawa. Atas kejadian tersebut, tersangka dikenakan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman kurungan maksimal yaitu 9 tahun penjara. Jadi rekan-rekan, dapat kami laporkan di sini bahwa tadi untuk kasus yang yang LP yang 3 Juli ini data yang terbaru. Jadi kerugian pertama itu yang diderita oleh ibu yang dipegang sakti itu adalah total berat emasnya adalah 30 gram. Kemudian LP selanjutnya ini juga sama, yang di Muara Bliti itu adalah kerugiannya yaitu 37 gram, yaitu emas 37 gram. Kemudian yang tadi saya sampaikan pada tanggal 27
Juli itu kerugiannya adalah 10 gram, dan yang kami baru terima ini adalah bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 pelaku juga melakukan aksinya dan kerugiannya di sini adalah 15 gram. Semuanya menunjuk bahwa komplotan ini adalah pelaku yang melakukan upaya perampokan dengan kekerasan. Dapat kami informasikan juga kepada rekan-rekan bahwa di depan kami ini adalah barang bukti yang masih bisa kami amankan, yaitu perhiasan berupa emas, yaitu gelang dan kalungnya seberat 30 gram. Sebenarnya tadi berdasarkan keterangan dari tim penyidik bahwa emas-emas yang sebelumnya berhasil didapatkan pada saat melakukan perampokan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, ini banyak yang sudah dilebur. Kemudian dapat kami laporkan juga di sini bahwa kami mengamankan 2 kendaraan. Yang pertama ini adalah kendaraan yaitu mobil Xenia berwarna putih, kemudian yang di sebelahnya lagi adalah mobil Kalia. Ini yang memang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami di sini juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu, wanita atau anak-anak, karena saat ini juga tetap apabila para pelaku melihat adanya peluang bahwa mungkin menggunakan perhiasan emas, kemudian lokasi sepi, mereka pastinya akan berupaya untuk mengambil barang-barang tersebut. Jadi sekali lagi saya berharap agar masyarakat, khususnya para wanita, kemudian anak-anak, apalagi yang mungkin sudah berumur, tolong berhati-hati dengan tidak menunjukkan atau tidak memamerkan barang perhiasannya di tempat-tempat umum. Karena ini alhamdulillah walaupun kami sudah dapat, tapi tentunya kami akan berupaya untuk mengejar pelaku-pelaku lainnya agar tidak mengulangi perbuatannya, khususnya di wilayah Kabupaten Musirawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.